Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdil mukhtari man da'ana alaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu barukalladzi bika ya musyaffa'u khusyana wa hadana, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pembelajaran secara peradaban Islam. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan gelap gulita menuju jalan terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Ketiga kalinya, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang sejarah peradaban Islam pada masa pertengahan. Langsung saja kita mulai ke materi yang pertama. Baik, untuk materi yang pertama yakni sejarah peradaban Islam pada masa pertengahan. Sejarah peradaban Islam pada masa pertengahan mengalami dua fase, yaitu fase kemajuan dan fase kemunduran. Fase kemajuan terjadi pada tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi yang ditandai dengan sangat luasnya kekuasaan Islam, ilmu umum dan ilmu sains mengalami kemajuan dan juga penyatuan antar wilayah Islam. Fase kemunduran terjadi pada tahun 1250 sampai dengan 1500 Masehi yang ditandai dengan kekuasaan Islam yang terpecah-pecah dan menjadi kerajaan-kerajaan yang terpisah-pisah. Kemunduran Islam pada abad pertengahan pada umumnya yang menjadi penyebab diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak menjaga dengan baik wilayah kekuasaan yang luas. Yang kedua, penduduknya sangat heterogen sehingga mengalami kendala dalam penyatuan. Yang ketiga, para penguasanya lemah dalam kepemimpinannya. Yang keempat, krisis ekonomi. Yang kelima, dekadensi moral yang tidak terkendali. Yang keenam, apatis dan stagnasi dalam dunia iptek. Yang ketujuh, konflik antar kerajaan Islam. Dan terlebih lagi, setelah pasukan Mughal yang dipimpin oleh Hulagu Khan berhasil membumi hanguskan Baghdad yang merupakan pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang kaya dengan ilmu pengetahuan. Hal ini terjadi pada tahun 1258 Masehi yang saat itu kekhalifahannya dipimpin oleh Khalifah Al-Mu'tasim dan juga penguasa terakhir Bani Abbas di Baghdad. Setelah Baghdad ditaklukkan oleh Hulagu Khan, umat Islam dikuasai oleh Hulagu Khan yang beragama Syamaniyah tersebut. Kekuasaan politik Islam mengalami kemunduran yang sangat luar biasa dan juga wilayah kekuasaannya terpecah-pecah dalam beberapa kerajaan kecil yang tidak bisa bersatu dan saling memerangi. Peninggalan-peninggalan budaya dan peradaban Islam hancur dan juga ditambah lagi kehancurannya setelah diserang oleh pasukan yang dipimpin oleh Timur Leng. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah kerajaan Islam pada masa pertengahan. Keadaan perkembangan Islam secara keseluruhan baru mengalami kemajuan kembali, walaupun tidak sebanding dengan masa sebelumnya. Setelah berkembangnya 3 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Mughal di India, dan Kerajaan Safawi di Persia. Di antara ketiga kerajaan tersebut, yang terbesar dan yang paling lama bertahan adalah Kerajaan Utsmani. Yang akan saya bahas kali ini yaitu yang pertama, Kerajaan Utsmani. Kerajaan Utsmani didirikan oleh bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina yang bernama Utsmani atau Utsmani I dan memproklamirkan diri sebagai Padishah Al-Utsman atau Raja Besar Keluarga Utsman tahun 1300 Masehi atau 699 Hijriah. Kerajaan yang didirikan oleh Utsmani ini selanjutnya memperluas wilayahnya ke bagian benua Eropa. Ia menyerang daerah perbatasan Bizantium dan menaklukkan kota Broeza tahun 1317 Masehi sehingga pada tahun 1320 Masehi dijadikan sebagai ibu kota negara. Yang kedua, ada Kerajaan Safawi.
Kerajaan Safawi mulanya adalah sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil atau Azerbaijan. Tarekatnya bernama Tarekat Safawiyah, dan adapun nama ini diambil dari nama pendirinya yang bernama Safi ad-Din. Dan nama Safawi sendiri dilestarikan setelah gerakannya berhasil mendirikan kerajaan. Jalan hidup yang ditempuh oleh ad-Din adalah jalan sufi, dan mengembangkan tasawuf Safawiyah menjadi gerakan keagamaan yang sangat berpengaruh di Persia, Syria, dan Anatolia. Aliran ini semula bertujuan memerangi orang-orang yang ingkar dan memerangi orang-orang yang ahli bid'ah. Akan tetapi lama-kelamaan pengikut tarekat Safawiyah sendiri berubah menjadi tentara dan fanatik dalam kepercayaan dan menentang keras terhadap orang selain aliran Syiah. Masa keemasan kerajaan Safawi terjadi pada masa kepemimpinan Abbas yang pertama, yaitu di bidang politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan bidang pembangunan fisik dan seni. Kemajuan yang dijapainya membuat kerajaan Safawi menjadi salah satu dari 3 kerajaan besar Islam yang diperhitungkan oleh lawan-lawannya. Berikut adalah contoh-contoh bentuk dari kemajuan kerajaan Safawi. Yang pertama di bidang militer. Di bidang militer ini kerajaan Safawi membangun suatu angkatan bersenjata reguler. Inti satuan militer ini ia ambil dari bekas tawanan perang, bekas orang-orang Kristen di Goryea dan di Circassia. Mereka juga dibina dengan pendidikan militer yang militan dan persenjataan yang modern. Sebagai pimpinannya, ia mengangkat Al-Wardi Khan, salah seorang dari Ghulam. Berkat kegigihannya, Syekh Abbas mampu mengatasi pemberontakan di dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan berhasil merebut wilayah-wilayah yang pernah direbut oleh kerajaan lain pada masa sebelumnya. Yang kedua di bidang ekonomi. Contoh-contohnya adalah ramainya perdagangan melalui Teluk Persia dan meningkatnya ekspor Safawi, terutama komoditi sutra. Yang kedua, lancarnya perdagangan dengan luar negeri, terutama dengan Inggris. Dan yang ketiga, digalakkannya di bidang pertanian, terutama digunakan untuk peternakan ulat sutra, sehingga produktivitas pertanian juga meningkat. Yang ketiga di bidang ilmu pengetahuan. Bidang ilmu pengetahuan dan juga ada filsafat dan sains dalam sejarah Islam. Bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang peradabannya tinggi dan berjasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila pada masa kerajaan Safawi, tradisi keilmuan ini terus berlanjut. Ada beberapa ilmuwan yang selalu hadir di majelis istana, yaitu yang pertama Bahauddin Al-Syirazi yang merupakan seorang generalis iptek. Dan ada juga Sadar ad-Din Asy-Syirazi yang merupakan seorang filosof, dan juga Muhammad Bakir bin Muhammad Damat yang merupakan seorang teolog dan filosof dan juga observator. Dalam bidang ilmu pengetahuan, Safawi lebih mengalami kemajuan daripada kerajaan Mughal dan juga Turki Utsmani. Pada masa Safawi, ilmu filsafat dan sains bangkit kembali di dunia Islam, khususnya di kalangan orang-orang Persia yang berminat tinggi pada perkembangan kebudayaan. Setelah mengalami kejayaan, kerajaan Safawi tidak lama kemudian mengalami kemunduran. Dan penyebabnya adalah antara lain yang pertama kemerosotan moral para pemimpin kerajaan, yang kedua konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani, yang ketiga pasukan yang dibentuk Raja Abbas yang pertama yaitu pasukan Ghulam tidak memiliki jiwa patriotik. Yang ketiga ada kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal adalah kerajaan yang termuda di antara 3 kerajaan besar Islam. Kerajaan ini didirikan oleh Zahiruddin Bubar pada tahun 1482 sampai dengan 1530. Babur dengan bantuan Raja Safawi dapat menaklukkan Samarkand pada tahun 1494 dan dapat menduduki Kabul, ibu kota Afghanistan. Nah, setelah itu Raja mengadakan ekspansi terus-menerus. Kerajaan Mughal mencapai
keemasan pada zaman Raja Akbar. Persoalan-persoalan dalam negeri dapat diatasi dengan baik dan mengadakan ekspansi sehingga dapat menguasai Cudar, Gon, Citor, Rantabar, Kalinjar, Gujarat, Orissa, Kashmir, Narhala, dan Asirgah. Semua yang dikuasai kerajaan tersebut diperintah dalam suatu pemerintah militeristik. Dan adapun berikut adalah contoh-contoh bentuk kemajuan kerajaan Mughal. Yang pertama, di bidang politik dan militer. Sistem politik yang menonjol di kerajaan Mughal adalah politik sulh-e-kul atau toleransi universal. Sistem ini sangat tepat karena mayoritas masyarakat India adalah Hindu, sedangkan Mughal sendiri adalah sistem beragama Islam. Di bidang militer, pasukan Mughal dikenal sebagai pasukan yang kuat. Mereka terdiri dari pasukan gajah, berkuda, dan meriam. Wilayahnya dibagi dalam sistem distrik-distrik, dan setiap distrik dikepalai oleh Sipah Salar, dan subdistrik dikepalai oleh Faujdar. Dengan sistem inilah, pasukan Mughal berhasil menaklukkan daerah-daerah sekitarnya. Yang kedua, di bidang ekonomi. Kontribusi Mughal di bidang ekonomi adalah memajukan pertanian, terutama untuk tanaman padi, kacang, rempah-rempah, tembakau, dan kapas. Pemerintah membentuk lembaga khusus untuk mengatur masalah yang ada di pertanian. Di samping pertanian, pemerintah juga memajukan industri tenun, dan hasil industri ini banyak diekspor ke luar negeri seperti Eropa, Arab, Asia Tenggara, dan lain-lain. Yang ketiga, di bidang seni dan arsitektur. Hasil karya seni dan arsitektur Mughal sangat terkenal dan dapat dinikmati sampai sekarang. Ciri yang menonjol dari arsitektur Mughal adalah pemakaian ukiran dan marmer yang timbul dengan kombinasi yang berwarna-warni. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, kerajaan Mughal juga mengalami kemerosotan. Penyebabnya antara lain adalah yang pertama, kemerosotan moral dan para pejabatnya yang bermewah-mewahan. Yang kedua, pewaris kerajaan dalam kepemimpinannya sangat lemah. Yang ketiga, kekuatan militernya juga lemah. Dan yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan pada abad pertengahan. Baik, untuk sejarah perkembangan Islam pada masa pertengahan, yang pertama yaitu bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Banyak pemuda Eropa yang belajar di universitas-universitas Islam di Spanyol, seperti Cordoba, Sevilla, Malaka, Granada, dan Salamanca. Selama belajar di universitas-universitas tersebut, mereka aktif menerjemahkan buku-buku karya ilmuwan Muslim. Pusat penerjemahan itu adalah Toledo. Setelah mereka pulang ke negerinya, mereka mendirikan sekolah dan universitas yang sama. Pada universitas tersebut diajarkan ilmu-ilmu yang mereka peroleh dari universitas Islam, seperti ilmu kedokteran, ilmu pasti, dan ilmu filsafat. Yang kedua, ada bidang sosial dan ekonomi. Islam telah menguasai Andalusia pada tahun 711 Masehi dan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Keadaan ini mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan Eropa. Islam berarti telah menguasai daerah Timur Tengah yang ketika itu menjadi jalur dagang dari Asia ke Eropa. Saat itu perdagangan ditentukan oleh negara-negara Islam, dan hal ini menyebabkan mereka menemukan Asia dan Amerika. Dan adapun yang diperjualbelikan adalah di bidang pertanian, terutama untuk tanaman padi, kacang, tebu, rempah-rempah, tembakau, dan kapas. Dan ada juga sutra yang terbuat dari ulat sutra. Yang terakhir ada bidang kebudayaan. Melalui bangsa Arab, Eropa dapat memahami ilmu pengetahuan kuno seperti Yunani dan Babilonia. Tokoh-tokoh yang mempengaruhi ilmu pengetahuan dan kebudayaan saat itu antara lain yang pertama, Al-Farabi. Al-Farabi mendapat gelar guru kedua
Aristoteles digelari guru pertama. Al-Farabi mengarang buku, mengumpulkan, dan menerjemahkan buku-buku karya Aristoteles. Yang kedua ada Ibnu Rushd. Ibnu Rushd memiliki peran yang sangat besar pengaruhnya di Eropa sehingga menimbulkan gerakan Averroisme, atau di Eropa Ibnu Rushd dipanggil Averrois, yang menuntut kebebasan berpikir. Berawal dari Averroisme inilah lahirlah reformasi pada abad ke-16 Masehi dan rasionalisme pada abad ke-17 Masehi di Eropa. Buku-buku karangan Ibnu Rushd kini hanya ada salinannya dalam bahasa Latin dan banyak dijumpai di perpustakaan-perpustakaan Eropa dan Amerika. Karya beliau dikenal dengan Bidayatul Mujtahid dan Tahafutut Tahaful. Yang ketiga yaitu Ibnu Sina. Di Eropa, Ibnu Sina dikenal dengan nama Avicenna. Beliau adalah seorang dokter di kota Hamazan, Persia, penulis buku-buku kedokteran dan peneliti berbagai penyakit. Beliau juga seorang filosof yang terkenal dengan idenya mengenai paham serba wujud atau wahdatul wujud. Ibnu Sina juga merupakan ahli fisika dan ilmu jiwa. Karyanya yang terkenal dan penting dalam dunia kedokteran yaitu Al-Qanun fi at-Tibb, yang menjadi suatu rujukan ilmu kedokteran. Baik, yang selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.